Assalamualaikum Pak Badiar. Waalaikumsalam. Aduh, saya dari Awam Channel nih, lagi sedang apa nih Pak? Biasa. Waktunya makan. Makan ini lagi makan ini kan nih. Ini kan. Oh, waduh, emang ini Pak, saya mau ada sedikit ini nih, mau bincang-bincang sama Bapak, bisa nggak nih Pak? Ah, boleh. Mana? Di mana Pak kira-kira Pak? Yang adem aja ya. Yang adem aja. Karena panas nih. Nggak mengganggu kan nih Pak? Enggak lah, santai aja. Iya. Hari Minggu ini. Iya, terima kasih Pak. Ya. Bisa sekarang ya? Ya, mari. Iya. Nah, saudara-saudaraku seiman, sekarang saya sudah dengan Bapak Suaha Bahtiar. Beliau seorang komisaris LP3I. Dan ini di rumah beliau yang apa sih? Poman ya? Poman Indramayu. Nah, beliau ini makanya saya datang ke sini karena mencalonkan sebagai anggota dewan. Sementara saya sudah mengenal beliau bahwa beliau ini bukan saja seorang pendidik, tetapi beliau itu seorang ustadz yang saya tahu persis beliau sangat religius. Sementara anggota dewan selama ini sudah bukan rahasia umum lagi. Banyak sekali masyarakat yang kecewa dengan kinerja anggota dewan. Sementara Bapak Bahtiar malah mau menyalonkan, jadi saya rada-rada aneh lah. Jadi saya ingin tahu apa motivasi dan maksud dari Bapak Suaha Bahtiar ini, Bapak Insinyur ini, Insinyur Suaha Bahtiar, maaf Pak. Nah, gitu Pak, kira-kira Pak, saya kesini nih ingin tahu Pak, kenapa sih Bapak mencalonkan sebagai anggota dewan nih di Dapil Indramayu 1 ya, Dapil 1 Indramayu. Ya. Nah, saya ingin tahu nih Pak, kenapa Pak? Ya. Motivasinya atau tujuannya apa? Ya, ada satu disebutnya fatwa ya, Ya. yang mengatakan katanya suatu kebaikan, alat yang menjadikan sebuah kebaikan itu terlaksana, maka alat itu menjadi wajib untuk dilakukan. Atau sesuatu yang menjadikan kewajiban itu terlaksana, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah, kewajiban kita sebagai umat Islam itu kan bagaimana bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita ya meyakini bahwa di dunia sekarang ini, era di zaman akhir inilah, itu antara hak dan batil hampir samar. Iya, jadi bahkan sekarang sudah jelas-jelas ya, terang-terangan orang yang berbuat kemaksiatan sudah terang-terangan. Sementara Allah memerintahkannya wala talbisul haq bil batil. Jangan kamu sembunyikan atau samarkan antara hak dan batil. Wataktumul haqqo antum muslimun. Dan sampaikan kebenaran itu jika kamu sekalian mengetahuinya. Walaupun pahit. Ya, walaupun pahit. Walau kana murah. Nah, di anggota dewan, jadi anggota dewan itu tentu pahit dong, Pak. Pasti Bang. Sangat pahit itu. Pahit. Ya, artinya sebenarnya sih ambisi untuk menjadi anggota dewan itu sebenarnya bisa jadi sebuah musibah, karena dia kan amanah ya. Amanah. Yang nanti harus bertanggungjawabkan. Namun kalau kita membiarkannya, berarti kita membiarkan kemungkaran. Iya, betul, Pak. Membiarkan kemaksiatan terjadi di situ, ada banyak ya kita sudah tahu sendirilah keadaan di kita. Sangat tahu. Iya. Nah, untuk itu saya juga memang mengamati beberapa hal yang akhirnya menjadi kewajiban saya untuk ikut juga. Walaupun sebenarnya kesibukan di sana sini bagi saya sudah cukup. Di dunia pendidikan, di dunia usaha, mungkin Mas Awam sudah pernah mendengar lah apa kesibukan saya. Saya tahu. Namun bahwa masa sih saya membiarkan ketika ada sesuatu yang harus saya perbaiki, atau apakah saya harus membiarkan sebuah tanda kutip ya ketidakbaikan atau kemungkaran. Iya. Nah, sementara Islam itu menyuruh kita untuk kafah. Udkhulu fis silmi kafah.
Jangan tanggung-tanggung. Jangan masuk Islam itu jangan kagok tanggung-tanggung. Masuk itu utuh. Nah, utuh dalam pengertian bahwa di dalamnya bukan hanya ibadah khusus saja. Ibadah dalam Islam itu konteksnya sebenarnya mah semua ya, kafah itu. Baik bicara politik, budaya, tahanan, keamanan, ekonomi, sosial, itu juga merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Iya. Nah, kehadirannya memang resiko yang akan besar kita hadapi adalah perjuangan yang semakin berat. Ketika terjun di sana, akan banyak orang yang bakal menentang kita atau menentang kita ya. Biasanya saya kerja halus, biasa aja ngurus perguruan tinggi ya, selevel itu kan. Tapi ini sekarang sudah akan semakin lebih luas lagi. Dan resikonya pasti akan banyak boleh benturan ya, dan lain sebagainya. Nah, namun kalau kita diem saja, ya saya namanya tidak ikut andil di situ. Iya, apa yang sudah kita perbuat untuk Islam? Apa yang harus bisa kita perbuat kan untuk berdakwah atau untuk berjuang. Nah, kehadirannya memang ada resiko, tapi kehadirannya juga merupakan sebuah kewajiban. Jadi ini kewajiban, Pak ya? Kewajiban. Jadi bahasanya wajib kifayah. Iya. Selama belum banyak orang yang mengerjakannya, ya kita harus turun. Sekarang kalau misalnya kita lihat kondisi atau fenomena keadaan banyak di anggota dewan itu yang didengar orang, parlemen itu tempatnya apa, sedemikian beratkah kan dia? Saya melihat itu dan banyak di berita-berita. Maka kehadiran saya juga mungkin tidak boleh satu. Gitu. Kalau suaranya satu dari 50 orang, kalau di DPRD kan 5 orang ya. Kayaknya berat. Karenanya kita memang harus bersama-sama. Nah, untuk itu harus menggunakan kendaraan. Iya. Karena harus bersama-sama. Iya, betul. Ini saya coba dan mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Kemudian yang kedua, ini kita kan merupakan sebuah proses perbaikan. Dengan keadaan Indonesia yang begini, carut-marut dan lain sebagainya, khususnya di daerah lah, itu ada konsep saya dalam mencoba memperbaikinya sambil mengajak ya masyarakat. Yang pertama konsepnya tentang kita ya harus pakai 3 is nih. Iya, apa tuh Mas? 3 is itu pertama masyarakat ya ayolah istighfar. Istighfar dengan keadaan kita ini. Sebab kalau enggak ya kita akan begini-begini terus. Atau kalau enggak Allah akan justru bukan memberikan rahmat tapi azab kan ya. Jadi ayo istighfar dengan keadaan kita ini. Dan kalau pun sudah kita lakukan, ayo kita lakukan lagi istikharah. Istikharah, iya. Kita harus mencoba mencari yang terbaik. Minta kepada Allah. Iya. Jadi nanti dalam pemilihan ke depan tuh mestinya jangan hanya sekedar milih dengan uang. Iya, tapi betul. Ayo milih yang sebaik-baiknya. Karena itu akan menjadi nasib kita. Kita pertaruhkan, kita titipkan ke mereka kan. Iya, betul. Ayo kita berjuang bagaimana supaya negara atau daerah kita ini semakin lebih baik. Istikharah dengan pengertian Allah memberikan petunjuk yang terbaik nantinya. Gitu. Ayo masyarakat pada beristikharah, apa yang kira-kira wakilnya yang bisa kita pilih siapa yang terbaik. Gitu. Bukan yang banyak duitnya, tapi yang nantinya baik buat daerah ini. Iya. Nah, isi yang ketiga itu kalau kita sudah menentukan suatu pilihan, tetapan dari Allah, istiqomah nih. Istiqomah kita harus meneruskan apa yang Allah sudah berikan petunjuk. Dan juga termasuk ketika kita sedang melaksanakan apa yang menjadi keputusan kita ya, dalam memilih, ya kita mari bareng-bareng bersama-sama memperjuangkan secara istiqomah. Iya. Ini kalau dilakukan, saya yakinlah setidaknya dari daerah terkecil dulu, Indramayu, nanti sampai ke provinsi, sampai ke pusat. Bisa dipersingkat, Pak. Bisa semakin perbaiki. Itu aja. Iya. Ya. Ya, begitu aja sih katanya. Terima kasih banyak nih Bapak Insinyur Suhaha Bahtiar atas kesediaannya. Boleh saya menyimpulkan, Pak? Boleh saya. Nah, begitulah saudara-saudara seiman. Tadi keterangan dari Bapak Insinyur Suhaha Bahtiar begitu jelas dan gamblang sekali apa motivasi beliau untuk menjadi anggota dewan. Sangat jelas sekali, sangat jelas sekali. Di sini saya hanya mau mengutip salah satu hadis.
salah satu hadis Rasulullah bersabda bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalau berjanji dia ingkar. Kalau berkata selalu bohong, dusta, dan kalau diberi amanah dia hianat. Ya. Dan itu identik dengan janji-janji anggota dewan. Ya. Nah, di sini saya hanya mau mengajak kepada saudara-saudara saya seiman yang terutama yang ada di wilayah Dapil 1 Indramayu. Saya begini, maksudnya yang saya tahu nih, orang munafik nih, yang saya tahu orang awam nih, di ayat menyatakan bahwa orang munafik itu nasibnya akan ada di neraka yang paling bawah dan selama-lamanya. Selama-lamanya di neraka. Di hadis juga begitu. Kata para ulama, para penceramah juga saya dengar begitu. Jadi menurut saya ya ini sangat berat sekali tentunya menjadi anggota dewan itu karena ada di lingkaran itu. Tetapi saya di sini mengajak kepada saudara-saudara seiman, saya yakinnya Bapak Insinyur Suhaha Bahtiar ini sangat hafal betul dengan dalil ini. Dengan hadis ini sangat hafal betul. Dan beliau saya melihatnya orang yang yakin betul akan adanya hari perhitungan, orang yang yakin betul akan adanya akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya, pertanggungjawaban lah. Jadi rasa-rasanya menurut saya nih, kalau Anda mempunyai uang 1 miliar, jangan lupa bawa teman-teman saudara-saudara untuk makan-makan. Nah, kalau Anda memilih Bapak Insinyur Suhaha Bahtiar, insya Allah tidak akan mengecewakan. Amin. Tidak akan mengecewakan karena insya Allah beliau orang yang sangat religius. Begitu saja sih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.